Sahabat DNTP, saat ini kita akan melakukan kunjungan ke pabrik pupuk organik yang ada di Kota Pasuruan, Malang, di mana di sini diolah bahwa pupuk ini berasal awalnya dari serangga yang ditelorkan menjadi maggot dan diberikan makanan kotoran ayam yang menghasilkan pupuk dan baik pupuk cair ataupun pupuk serbuk. Untuk lebih jelasnya bagaimana proses terjadi menjadi pupuk ini, ikuti terus sahabat DNTP berjalannya kunjungan kami di pabrik organik ini. DNTP, inspiratif, terpercaya. Saya Ferdi saya sebagai GM-nya PT Waste-Cycle Indonesia. Nah, hari ini akan mengajak Bapak berkeliling ke site kami, Pak. Jadi yang kami lakukan di sini adalah kami mengurai yang namanya limbah organik. Yang khusus yang site yang di sini kami mengurai yang namanya kotoran ayam, chicken manure, itu dengan teknologi maggot BASF, Pak. Jadi mungkin kalau yang Bapak-Bapak tahu namanya kotoran ayam itu kan dijadikan sebagai pupuk kandang ya, Pak ya. Tapi setelah lewat maggot itu sudah menjadi bukan pupuk kandang, Pak. Sudah menjadi pupuk serangga, Pak. Nah, itu perbandingannya levelnya sangat jauh dibanding pupuk kandang. Nanti ada tim kami yang spesialis di teknisnya, nanti akan menjelaskan lebih detail, Pak ya, ke Bapak-Bapak. Nah, nanti saya akan menjelaskan alur produksinya, gimana prosesnya bisa sampai menjadi pupuk, gimana sampai bisa menjadi sumber proteinnya. Tapi mohon maaf, nanti ada beberapa titik yang mohon pengertian dari Bapak-Bapak. Ada yang mengenai proses kami yang kami nggak bisa mengizinkan untuk melihat boleh, tapi mohon maaf untuk diliput tidak boleh. Mohon pengertiannya ya, Pak ya. Mungkin saya akan mulai dari yang kita lihat di sini. Mohon maaf juga, kami masih sambil pembangunan, jadinya masih belum proper, masih belum ketutup semua juga sistemnya. Nanti saya akan mulai dari area kandang lalat dulu ya. Jadi tadi Bapak-Bapak tahu alurnya dari mana, Pak. Silakan saya ngajak masuk ke dalam ya, Pak ya. Itu kita sampai ke bawah ya? Ya, bawah sana sama. Siap. Rumah lalat ini adalah lalat yang Bapak lihat di sini. Ini adalah lalat BASF ya, Pak ya, bukan lalat rumah tangga ya, Pak. Yang lalatnya ini, Bapak bisa kalau mau lihat lebih dekat silakan. Lalatnya ini lalat yang beda, bukan lalat hijau. Jinak juga kita pegang juga, dia nggak ada masalah. Nanti kalau mau masuk silakan, saya bisa ajak masuk, tapi mohon maaf ya, tidak boleh foto. Jadi semua bermula dari ini, Pak. Nanti dari lalat ini, lalatnya akan bertelur, mereka akan bertelur, telurnya ini yang akan menjadi larva yang mengurai limbah-limbah organik, Pak. Jadi dari telur, jadi yang kita lihat ini kan, ini induknya, Pak. Si lalat ini setelah kawin, yang jantan setelah kawin itu mati, Pak, biasanya. Nah, yang betina setelah bertelur, mereka akan mati, Pak. Jadi ini semua mulanya dari sini, Pak. Lalat ini butuh panas matahari, butuh panasnya sinar matahari ini untuk untuk kawin sih. Jadi mereka butuh rangsangan dari sinar UV untuk kawin. Jadi makanya kami bangun ini juga arahnya timur di sebelah sana. Nah, jadi ini kalau Bapak-bapak ada yang nyaman mau masuk silakan. Kalau nggak nyaman nggak apa-apa. Jadi intinya gini, Pak. Lalat ini tidak punya mulut ya, beda dengan lalat hijau, itu membawa mereka menjadi vektor kotoran ya, Pak ya, vektor ini ya, bakteri-bakteri jahat ya. Nah, kalau lalat ini, jadi mereka hidup cuman minum aja, Pak. Jadi biasanya kami cuma semprot air aja, nggak ada makanan. Kita bisa lihat dalamnya itu nggak ada makanan. Itu bukan tempat bertelur, jadi tempat bertelurnya ada seperti ini. Jadi kayu ini, jadi harus press. Jadi si lalat itu nanti masukin nyelipinnya ke sini, gitu loh, Pak. Nah, jadi iya, telurnya akan di sini semua. Yang nggak ada yang itu aja, Pak ya? Nggak ada, masih produksi, Pak, jam segini. Jadi biasa itu kami mulai ngambil telurnya itu sekitar sore, jam 2, jam 3, Pak. Setiap hari deh? Setiap hari. Setiap hari. Jadi harus setiap hari produksinya, Pak.
semua nggak ada yang Yang dijadikan pupuk itu telur pupuk ini? belum. Nanti ada prosesnya Pak. Ini sebagai pengurainya Pak. Jadi awalnya, makanya saya ngajak dari awal siklus ke nanti sampai ke akhir setelah menjadi pupuk Pak. Namanya lalat apa Pak? Ini namanya lalat BSF Pak. Lalat biasa. BSF. Black Black Soda Fly. BSF. Iya benar Pak. Dari lalat ini ke larva. Dari ini lalatnya ke telur. Nah setelah ini saya ajak ke tempatnya ya Pak ya. Jadi kita akan set sampai 5 kandang lalat seperti ini Pak. Kurang lebih seperti itu Pak gambaran. Jadi nanti dari sini telurnya akan kita bawa ke ruang hatchery namanya Pak. Nah ini saya ajak ke ruang hatchery ya Pak ya. Jadi biar ada gambarannya. Enggak Pak. Nah makanya kan kayak Bapak lihat yang kita dari bau, Bapak coba bau secara ini Pak, nggak yang menyengat. Padahal kita sehari di sini untuk sekarang ini kita mengurai sekitar ada nih Pak, sekitar 2 tonan kotoran ayam Pak. Hatchery ya Pak ya. Jadi Ini namanya area apa Pak? hatchery Pak. Hatchery. Ya hatchery. Jadi tadi dari Bapak lihat kan dari sana kan dari telur, ya telur itu akan kita bawa ke sini Pak. Kita akan netasin dulu menjadi larva, baby larva Pak. Nah baby larva ini adalah fase yang sangat krusial Pak. Karena apa? Binatang itu makin kecil pasti makin susah Pak kita jaga Pak. Nah di sini kami netasin biasanya yang kami hitung per crunch-nya itu kita netasin itu sekitar 300.000 ekor Pak. Jadi yang kami hitung itu adalah populasinya, bukan pakai berapa gram telur, enggak. Jadi justru biasanya kan kalau yang Bapak lihat di Google atau di YouTube itu kan yang ini netasin, kadang-kadang kan netasin dengan sampah aja hidup, bener, magotnya akan hidup dengan sampah, tapi size-nya itu nggak akan bisa bagus Pak. Nah kalau di sini kami di awal kami memberikan yang terbaik untuk si magot sampai size tertentu, sampai size 10 mg, 12 mg untuk mengurai kotoran ayam. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Pak. Jadi area ini kenapa Pak? Mungkin Bapak lihat kenapa kami invest ruangan ini sendiri dan nilainya udah mencapai ratusan Pak. Kenapa? Karena kenapa harus tertutup? Karena sebenarnya standarnya kami 1 ekor lalat hijau ya nggak boleh masuk Pak. Kenapa? Karena lalat hijau itu musuhnya kami juga. Bapak bayangkan kami setting 1 crunch itu untuk 300.000 ekor ya Pak ya. Terus tiba-tiba lalat hijaunya masuk nih, netasin, gitu. Berarti jadinya tadi makanan yang kami sediakan untuk 300.000 ekor harus berbagi dengan lalat hijau jadinya 350.000 ekor. Size yang kami keluarkan akan kalah. Nah, kenapa kami invest di ruangan ini dengan dengan sangat fokus Pak, jadi ya Pak. Nah ini karena close house lah boleh dibilang Pak. Krusial lah. Jadi tadi dari sana, dari telur akan ke ruangan ini, akan kita tetasin, akan kita kasih makan selama 7 hari. Kita kontrol semua, mau dari kelembabannya, mau dari suhunya, mau dari climate-nya, semua kita kontrol Pak. Jadi sama dengan ayam Pak. Ayam kenapa zaman modern sekarang orang bangun close house ya Pak ya? Karena close house kan bisa kontrol semua Pak. Kontrol suhu, kontrol lingkungannya, udara masuknya, in outnya sama Pak di kami. Tapi kami ketika dengan lebih kecil yang kami kontrol adalah microclimate-nya Pak. Jadi yang Bapak lihat kayak di sekitaran sini kita ada kasih kipas-kipas karena kan kita numpuknya ini kan tinggi Pak. Yang tengah-tengah itu biasa panas Pak. Nah si magot ini batas suhunya sampai ke 50 derajat Pak. Setelah itu overheat pasti mati mereka. Jadi kebutuhannya si magot dengan si ayam itu sama Pak. 28 sampai 30 derajat suhunya. Kenapa nggak pakai AC? Terlalu ini Pak, terlalu dingin dan lembab karena kan ini juga Pak, bukan masalah pakai AC ini kan nggak bisa menjangkau yang kecil-kecil ini Pak. Kalau ini angin kan tembak sana bisa ketarik sampai ke ujung Pak. Nah kalau AC kan nggak ini ya. Nah, saya kasih lihat contoh telurnya ya Pak ya. Dari apa? Ini telur BSF. Naked. Gimana? Lalatnya namanya apa? Lalat BSF, BSF Black Soldier Fly. Ada yang mau nyoba? Jadi telur ya? Telurnya, telur BSF biasanya setelah bertelur itu 3 hari netas Pak.
gram telur itu bisa keluar populasinya sekitar 30.000 ekor, Pak. 1 gram. 1 gram telur. Boleh pegang Mas? Benar, iya silakan. Kalau fungsi kotoran ayam itu apa, Pak? Gimana? Fungsi kotoran ayam itu Oh belum, itu nanti fase berikutnya. Jadi nanti step by step ya Pak ya. Di sini kita nggak pakai kotoran ayam di sini. Ini banyak banget Mas ya, di sini aja ya? Gimana? Jumpet ini banyak banget Mas ya? Oh banyak apa sih? Itu 30.000 ekor. Kalau satu lalat berapa ya? Hasil telurnya ya nggak menentu ya Pak ya. Lihat ukuran lalat ya. Rata-rata? Tapi nggak nyampe 1 gram Pak. Jadi 1 gram telur bisa 30.000 ekor. Tapi untuk hasilnya nggak sampai 1 ini Pak. Pakannya dan survivor rate-nya kami kontrol semua Pak. Kayak survivor rate itu, let's say tadi kita taruh 300.000 ekor di dalam 1 crate ya Pak ya. Belum tentu 300.000 ekor ini bisa hidup semua. Jadinya pasti ada namanya alam ya, pasti ada seleksi. Jadi kadang kita dapatnya bisa 200.000 ekor, bisa 220. Jadi di sini kami kontrol dan kami tracking semua ya Pak ya, data-datanya ada di sini Pak. Nah dari sini yang khusus indukan, yang untuk jadi indukan itu beda Pak. Ini saya kasih lihat sedikit ya. Jadi untuk jalan indukan ini? Indukan ini akan beda, harus ibaratnya kita mau dapat indukan yang bagus, otomatis kita harus memberikan pakan terbaik kan. Jadi yang ini adalah yang pakan terbaiknya Pak, yang untuk area sini. Pakan terbaiknya apa tuh Pak? Kita pakai pakan pelet sih Pak, pelet ikan. Jadi protein yang paling tinggi lah, 30% up lah. Jadi itu akan memang high cost, tapi kita akan dapatkan indukan yang paling baik. Itu untuk lalatnya? Benar, untuk katanya awalnya. lalatnya nggak punya mulut, cuma minum aja? Oh enggak, ini kan larva Pak. Oh larva, Larva, jadi pakan untuk larva ya? Benar, pakan untuk larvanya. Jadi dari telur akan jadi larva dulu Pak, jadi baby larva dulu. Gitu. Iya Pak. Ini larva ya Pak ya? Ini untuk larva indukan Pak. Larva indukan. Beda size-nya Pak. Kita 8 hari aja di sini. Nanti setelah dari sini kita kasih pakan lain lagi Pak. Ada campuran lain lagi. Oh di sini selama 8 hari? Ini 8 hari. Kalau yang tadi yang untuk produksi yang mengurai kotoran ayam itu 7 hari Pak. Jadi beda-beda. Nah kalau yang ini bisa mencapai 30 mg per ekor. Yang tadi itu mencapai sekitar 10 sampai 15 mg per ekor Pak. Jadi kita sampling ekornya Pak. Yang tadi dilihat, yang tadi itu? Itu telur, itu masih telur Pak. Yang dengan kotoran ayam itu belum ya? Belum sampai kotoran ayam. Ini anak-anak. Dari dalam itu akan dibawa ke sini Pak. Larvanya itu akan dibawa ke sini dan akan mengurai kotoran ayam Pak di sini. Larva tadi dibawa kemari ya? Iya. Nah, teman-teman lagi proses feeding. Ini namanya apa nih Pak? Proses feeding Pak. Ini kotoran ayam nih. Proses feeding, ini Iya. kotoran ayam. Tolong di ini ya Pak, dilihatin. Oh dicampur dengan larva tadi berarti? Oh iya, benar. Mereka akan mengurai. Nah. Ini di kesini aja. Oh itu larva ya Pak ya? Iya. Larva dicampur dengan kotoran ayam. Kotoran ayamnya mereka akan mengurai jadinya. Jadi harus ada standar dengan sekian kilo dengan populasi tertentu Pak. Jadi teman-teman produksi ini ada kode-kodenya semua Pak. Jadinya kita tahu kode produksinya. Jadi dari dalam berapa miligram kita butuh berapa pakan dan berapa kali feeding. Bandingannya berapa? Oh ada Pak, kami ada hitungannya sendiri Pak. Intinya adalah mereka ini gambarannya larva ini sebenarnya sistemnya itu kayak kalau bapak-bapak tahu kopi luwak pasti tahu ya Pak ya. Nah kopi kalau belum lewat perutnya luwak itu kan belum terfermentasi ya Pak ya. Setelah keluar dari perut luwak itu kan jadi komoditas yang berharga banget Pak karena sudah terfermentasi dan bakteri-bakteri baiknya keikut Pak. Sama sih sebenarnya dasarnya maggot dengan dengan luwak itu sama. Yang namanya kotoran atau apapun ya kita ngomong ya limbah apapun yang masuk ke perut maggot itu akan terurai Pak. Terurai dan bakteri. Jadi yang Bapak lihat larva yang ini ya Pak ya. Larva kecil ini Pak.
di dalamnya itu mereka ada bakteri untuk pengurai makanan ya Pak ya. Nah itu keikut di fesesnya Pak. Jadi yang namanya pupuk pras ini adalah feses dari si larva ini. Jadi apapun yang masuk, kayak kita mohon maaf nih manusia, kita apapun makanan yang masuk keluarnya kan sama kan Pak. Ini kan, cuman mungkin ada beda kandungan dikit Pak. Karena yang dimakannya berbeda. Karena makanan cuman setelah lewat perutnya si larva ini keluarnya itu jadinya pras Pak. Pras itu yang kita namakan pupuk serangga Pak. Nah di Indonesia cuma ada 2 perusahaan yang which is satu grup juga kami, cuma ada yang di Biocycle di Pekanbaru sama kami aja Pak yang produksi skala industri ya Pak ya. Nah, untuk ini Pak. Jadi nanti setelah diurai dari sini, setelah diurai prosesnya kita akan ke ruang ayak tadi Pak. Di ruang ayak itu akan dipisah Pak, yang pupuknya dengan magotnya. Nah itu Pak. Maggot itu apa sih? Gimana? Larvanya Pak? Maggot itu apa? Larva. Ini semua maggot Pak, larvanya. Jadi Ini larva yang sudah makan sudah siap kotoran ya, ayam? sudah. Oh, siap mau diurai nih. Ini sudah urai. Oh, sudah diurai. Akan kita proses lebih lanjut Pak. Ini setelah karena makan kotoran ayam nih? Benar. Oh, gede larvanya. Ini udah masih bisa lebih besar Pak, cuman memang karena kita masih Setelah ini baru di Saring ya? udah ini udah proses saring ini, Oh, tapi udah belum saring. terlalu bersih. Nanti kita ada manual lagi Pak. Oh, ada proses saring ya? Ada manual lagi. Kalau sudah disaring itu yang difilternya jadi pupuk ya? Bukan, kotorannya yang jadi pupuk Pak. Kotorannya dipupuk, yang Kotorannya. magotnya tetap. Magotnya kita ada jadikan pupuk cair Pak. Oh, gitu. Saya nanti ajak ke area pupuk cair ya Pak ya. Tapi kalau yang tadi sistem yang ngayak itu, Ngayak itu cuman memisahkan sih Pak. Jadi memisahkan antara prasnya dengan ininya magotnya Pak. Nah, ya saya ajak ke depan ya Pak ya. Biar ini proses penguraiannya, pemisahannya. Jadi yang akan jadinya kayak gini. Nah, ini yang kami packing. Jadi yang bapak-bapak lihat kelihatannya kayak pasir atau kayak apa ya, tapi dalamnya itu kandungan bakterinya. Jadi yang kami produksi ini bukan feses ya Pak ya. Yang kami produksi ini adalah bakterinya Pak. Nah kandungan bakterinya ini yang banyak Pak di feses dari si larvanya. Ini ya? Iya. Ini sudah proses akhir? Sudah proses akhir. Nah, magotnya ini mati akan jadi protein kok. Ini kan biasa setelah kami jahit kan mati Pak di dalam. Itu jadi sumber protein juga. Ini pupuknya. Nanti kalau sampai ke pelanggan biasa sudah magotnya udah mati semua Pak. Nah, itu menjadi protein lagi kan Pak buat si pupuknya juga. Jadi pupuknya kami pure full organik Pak. Kalau mau lihat kandungannya ini di sini ada, kita ada labnya semua. Ini sudah ada kandungan komposisinya semua Pak. Jadi, sudah nanti tinggal kami jahit Pak. Ini pupuknya Pak ya, proses akhir pupuknya. Sorry? Untuk terakhir siap kirim yang dalam kemasan begitu. Ini. Oh itu ya? Iya, ini udah siap. Ini Ini yang tadi larva yang besar-besar tadi dipisah. gimana? Yang di sana tadi kan besar-besar tuh. Oh, udah dipisah. Ini udah dipisah ya? Udah dipisah. 40 kilo per satnya. 40. Mati semua. Malahan kan jadi magotnya kan sumber protein Pak. Iya, iya. Nah, jadi nanti juga Nambah itu. nanti di dalam ininya. Malahan ininya kami jadikan pupuk. Nanti saya ajak ke Bapak lihat. Ini sumber untuk pupuknya malahan. Nah, ini ada, kami ada pupuk cair juga. Kami ada produksi pupuk cair juga. Ada yang begini. Basisnya magot. Nah, nanti ada prosesnya. Saya kasih lihat ya Pak ya. Ini sebenarnya apanya larva nih Pak? Sorry, Ini apanya larva ini? larva ada tapi pasti akan mati Pak. Iya ini apanya nih? Apanya hasil akhirnya? Ini hasil akhir dari pupuknya Pak. Jadi pras kalau kita ngomong Dari kotoran ini ya apa? benar. Nah, jadi kalau kita ngomong ini pupuk organik ya Pak. Oh, jadi dari kotorannya larva ya? Benar. Posisi antara satu dengan yang lain Sama. Kami proses itu sama. Tapi kan kita ada minimnya Pak. Ketika Bapak lihat ini, kami kan ada tulis minim Pak. Karena nggak bisa
semua ada Lepsus Popindo. Nah, ini ada min. Ada min loh ya Pak ya. Ini bukan jual kecap ya, tapi kalau untuk organik bisa dibandingkan untuk komposisinya. Dan di Indonesia masih 2 perusahaan yang produksi Pak. Satu ini Pak, satu grup kami. Satu Pekanbaru, yang kedua kami Pak. Gitu Pak. Nah, itulah yang keikut keluar Pak. Yang di sini Pak. Nah, bakteri-bakterinya. Nah, yang ini nanti bisa jelaskan, mohon maaf, tim kami tadi ada sedikit masalah di Surabaya, tapi udah OTW ke sini. Nanti akan jelaskan lebih detail ke bapak-bapak untuk mengenai fungsi dari bakteri-bakterinya, Pak. Jadi yang bapak-bapak lihat ini, yang produk akhir kami ini bukan kasarannya bukan fesesnya, Pak, tapi bakterinya. Bakteri ini yang mengurai di tanahnya. Jadi pupuk organik ini bukan sebagai booster ya Pak ya, bukan sebagai bapak misalnya berharap bapak punya tanaman durian tadinya 1 hektar bisa produksi 1 ton, bapak mengharapkan jadi 1,5 ton. Nggak bisa seperti itu Pak, karena sifatnya bukan booster, tapi sifatnya lebih ke mengurai kembali si tanah. Jadi tanah yang tadi banyak kena kimia, rusak, kena ini, nah ini fungsinya mereka meremedial tanah Pak. Jadi ketika tanahnya sehat, pasti hasilnya akan mengikuti Mbak, tapi bukan as a booster ya Pak ya, bukan pakai ini langsung bisa produksi naik 50%, nah itu nggak mungkin Pak, itu pasti pupuk kimia, tapi again ini lebih ke meremediasi Pak, kandungan-kandungan dari bakterinya itu lebih ke remediasi tanah. Nah, untuk saya akan tunjukin yang pupuk cair ya Pak ya, kami ada produksi pupuk cair juga, tapi yang ini benar-benar mohon maaf semua kamera saya nggak boleh izinkan ya Pak ya, ini paling krusial soalnya Pak, jadi mohon pengertiannya ya. Nah, sebelum masuk ke sana kan kita nggak boleh pakai kamera nih, bisa dinarasikan sekarang nggak? Oke. Jadi nanti setelah itu kan kita masuk ke area pupuk cair Pak. Pupuk cair itu adalah kandungan dari produksi mangkok juga Pak, jadi segala macam bakteri itu yang baik untuk tanaman itu pasti ada di dalam pupuk cair yang kami produksi Pak. Jadi pupuk itu bagus untuk tanaman terutama sawit sih yang kami sudah proof ya, tapi untuk hortikultura kami sedang template di Jawa Barat semua, which is sampai so far hasilnya juga sangat memuaskan. Jadi nanti mungkin dari tim teknis kami yang bisa menjelaskan lebih detail Pak. Nah itu gambarannya. Mungkin silakan Bapak-bapak ada pertanyaan lain. Tadi ini kan bukan feses. Iya. Dari feses ke jadi bakteri ini atau pupuk ini itu ada proses lagi. Enggak, penguraiannya itu dari Pak. Nah, tapi kan yang jadi problem biasanya Pak, kelihatannya memang simple ya Pak ya, tapi problemnya adalah ibaratnya gini, makhluk hidup ya Pak. Kita tahu kotoran ini udah 10 kilo Pak. Kita perlu berapa ekor sih untuk mengurai 10 kilo ini? Itu loh yang teknologi yang kami pakai yang memang nggak ada di ini Pak, di peternak biasa Pak. Jadi kotoran ini ada, Pak, sumber pakan ini ada, tapi pertanyaannya adalah perlu berapa ekor untuk mengurai si kotoran ini, gitu Pak. Nah, itu yang kami biasa settingkan Pak. Yang Bapak lihat ini kami sudah melalui proses R&D yang sangat lama Pak. Jadinya kami sudah tahu standarnya untuk menghabiskan kotoran ini berapa sih. Sebenarnya dasar kami bangun di sini Pak. Kami itu ada kerjasama dengan satu perusahaan peternakan ayam di sini, industri sih. Jadi mereka ada bangun kandang ayam yang sangat sangat modern. Kalau yang bapak-bapak biasa tahu kan mungkin dengan sekam ya lantainya ya, dan lantainya kan plesteran semen gini ya. Yang ini pakai slat Pak, full slat. Tapi setelah mereka bangun ternyata mereka nggak memperkirakan kotoran ini sampai mengundang lalat sampai nembak ke rumah warga Pak. Nah akhirnya warga komplain, akhirnya kami diajak masuk, ternyata sanggup urai dan kami makanya bangun set di sini Pak. Nah ternyata ketika kami udah bangun, ternyata di sekitar sini juga banyak sumber-sumber kotoran ayam yang layer. Jadi ada dua ya Pak ya, kotoran ayam layer sama kotoran ayam boiler. Layer ini yang petelur, boiler ini pedaging. Beda Pak karakteristiknya, tapi hasil akhirnya sama. Jadi ibaratnya kayak kita makan apapun, maaf nih, hasil akhirnya sama. Jadi sama sih. Kurang lebih Pak. Jadi gambarannya yang ini yang Bapak lihat nih semua ini bakteri Pak.
kadang orang lihat, wah ini pasir, ini tanah, monggo bisa kami kita silakan bisa cek hasilnya seperti apa. Dari literasi juga banyak kok Pak. Bapak Google fras dari larva, literasi dari luar ya Pak ya. Bapak kan tahu kandungannya apa aja, baiknya apa, bagusnya apa buat tanaman. Akan kelihatan semua Pak. Itu sih yang bisa saya sampaikan ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Kelebihan ini dengan cair? Kalau itu nanti mungkin dari tim teknis kami ya Pak ya, yang lebih bisa detail ya menjelaskannya. Kalau saya mungkin luar-luarnya aja sih Pak. Kalau ini mungkin ratanya bisa lebih rata ya Pak ya. Kalau yang dengan apa namanya cair itu kan harus semprot campur air, jadi pemerataannya yang agak kurang Pak. Mungkin sih kurang lebih seperti itu Pak gambarannya. Kalau di sana saya pernah ketemu juga di Bekasi ya. Di mana tadi? Bekasi. Oke. Itu kan maggot itu dikasih makan bekas sisa-sisa makanan. Iya. Perbedaannya di mana Mas? Sebenarnya nggak ada sih Pak. Benar Pak. Jadi sebenarnya nggak ada, maksudnya yang penting lewat perut maggot itu akan sama sih Pak. Jadi ibaratnya lewat perut maggot kan mengurai semua Pak. Hasil ujungnya akan sama Pak, tapi balik lagi yang membedakan biasanya kekeringan kan Pak. Jadi ini juga kami setting nggak sampai terlalu kering juga Pak. Apa pegang gini masih ada sedikit ini, karena si bakteri itu kan perlu hidup Pak. Bakteri itu kalau perlu hidup itu dari mana? Dari kelembapan nih Pak. Jadi bakteri itu perlu masih ada ini sebelum sampai ke petani, ini masih akan aman. Makanya untuk lifetime-nya maksimum biasa di 1 tahun sih Pak. Jadi 1 tahun biasanya bukan nggak bisa dipakai ya Pak ya, tapi menurun Pak. Yang tadi Bapak lihat kandungan komposisinya itu pasti menurun. Itu yang membedakan Pak biasanya Pak. Berapa produksi satu hari? Kalau di sini sekarang 10 ton dalam 1 hari. Tapi dalam 3 minggu, 4 minggu ini akan mencapai sekitar 5 ton Pak produksinya. Pabriknya diperluas? Belum Pak, ini kan masih under construction, dan sebenarnya semakin bertambahnya kandang lalat, tadi kan Bapak lihat yang masih dibangun kan, semakin bertambahnya itu produksi kami akan semakin naik Pak. Jadi bergantung ke populasi telur yang bisa kami produksi Pak. Jadi bahan baku ini nggak pusing Pak, sangat melimpah. Tapi yang jadi masalah adalah yang produksi untuk indukan kami Pak. Ini masih menunggu perlu waktu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pupuk ininya, padatnya. Saya izin ajak ke pupuk cairnya ya Pak ya. Di pupuk cairnya itu kita akan mixing dan fermentasi selama sekitar 1-2 bulan. Jadi kurang lebih itu untuk pupuk cairnya kami sih Pak. Jadi dari cair ini fermentasi lagi selama 2 bulan Pak. Makanya itu makan waktu banget. Berarti mikrobanya itu ya Mas? Mikrobanya benar. Ini tempat ini Benar. Pakai M4 juga? Gimana? Pakai M4 juga? Oh enggak, itu M4 untuk ininya untuk tanamannya kami sih kalau ada M4. Nah, kalau untuk yang ini kita ada formulasinya sendiri Pak. Nah, gitu gambarannya. Tadi tetap pakai ini, pakai gula? Pasti Pak, karena kan jadi yang balik lagi Pak, yang bagus dari si larva ini adalah kandungan di dalam perutnya Pak. Yang tadi saya selalu disampaikan di awal, kenapa pupuk kami, pupuk organik yang serangga ini sangat berbeda Pak. Karena ya itu tadi, kandungan di perutnya ini Pak, itu yang sangat, itu yang membedakan Pak. Kalau tadi kan dari kotorannya si larva. Kalau yang cair ini dari apanya larva? Perutnya larva. Larvanya sendiri. Oh di press gitu ya? Itu makanya tadi yang Bapak lewat Iya, kan lagi di press kan. Iya. Nah, itu semua di press Pak. Setelah itu difermentasi lagi selama? Fermentasi selama 2 bulan Pak. Oke. Pak, kalau larvanya tadi pada saat dia mengurai kotoran itu sekali pakai atau beberapa kali dia? Sekali Pak. Mereka akan menjadi dewasa Pak, akan menjadi gede dan akan menjadi hitam kan Pak. Nah, jadi ini itu setelah gede kita nggak boleh sampai hitam Pak. Kalau udah hitam nutrisinya malah kurang bagus. Enggak, kayak tadi kan diayak tuh. Nah, diayak. Dipisahkan antara maggot sama hasil maggot sendiri kan? Iya benar. Nah, maggotnya tadi langsung dipasang ke sini atau diurai lagi? Enggak, langsung. Udah nggak bisa Pak. Jadi sekali ya? Sahabat NTV, demikianlah kunjungan kami ke pabrik pupuk yang ada di kota Surabaya.
tadi kita saksikan bagaimana proses pembuatan pupuk organik dari awal sampai dengan akhir sehingga menjadi pupuk yang dalam bentuk serbuk maupun dalam bentuk cair. Selain itu, pupuk organik ini pun dapat juga dipergunakan sebagai pakan, baik pakan untuk ayam, bebek maupun ikan. Dan saat ini pabrik pupuk yang skalanya industri di Indonesia hari ini baru ada 2, yang satu di Pekanbaru ya, dan yang satu lagi yang saat ini sedang kita kunjungi. Sahabat NTV, ikuti terus perjalanan kami mencari informasi yang bermanfaat untuk kita dan membangun ekonomi kita bersama. DNTV, inspiratif, terpercaya.